Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Agaran, kembali lagi bersama aku Rudi, tentunya yang menjadi host di channel YouTube Fitra Riau. Nah, pasti teman-teman dan sahabat Anggaran pasti sudah mengikuti terkait isu lonjakan harga bahan pokok gitu, baik itu setelah pasca pemilu atau mau dekat-dekat Ramadan gitu, yang dimana banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, kali ini nih aku akan podcast bersama mahasiswa Undri, yaitu dari Fakultas Ilmu Pendidikan ya, dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang tentunya yang telah hadir. Yang di ujung sana siapa Mbak? Boleh perkenalan diri dulu Mbak? Oke, halo sahabat Anggaran, nama aku Selastri. Nah, aku sedang menempuh semester 6 di Universitas Riau. Oke, halo Mbak Lestri ya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya. Saya saat ini sedang menempuh semester 6. Halo sahabat Anggaran, saya Mela Astrina, sama dengan rekan-rekan sebelumnya, kami semester 6. Oke, halo Mbak Mela, Mbak Widya, Mbak Lastri. Oke, semester 6 ya Mbak? Iya. Oke, gimana puasa pertamanya Mbak? Puasa kedua ya? Puasa kedua ya, iya. Puasa keduanya gimana? Masih semangat ya? Masih. Oke. Terima kasih nih udah hadir di channel YouTube Fitra Riau. Karena nih hari ini nih Mbak, kita akan membahas bagaimana sih perspektif mahasiswa di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok pasca pemilu. Nah, kita tahu nih Mbak bahwa setelah pemilu atau mau dekat Ramadan, harga bahan pokok tuh naik, bahkan beras dan bahan pokok lainnya. Ini banyak nih keluhan-keluhan dari masyarakat gitu. Nah, kira-kira langsung aja ya aku tanya ya. Kalau Mbak Lastri, gimana pandangan Mbak? Tahu nggak harga bahan pokok naik saat ini? Oke, kalau dari pandangan aku nih, Iya. nah saat sebelum pemilu sampai saat ini, apalagi kan Ramadan nih kan. Iya. Nah, ini cabai ini mulai dari 50-an per kilo, Iya. sekarang bisa mencapai 90-an per kilo. Oh. Nah, itu dia. 1 kilonya harganya. Iya. Wih, lumayan tinggi harga naiknya ya Mbak ya. Oke, itu selain cabai atau ada keluhan dari di rumah? Kalau Lastri di sini apa? Ngekos atau sama orang tua? Oh, kalau Lastri itu rumah. Oh, di rumah Iya, sama orang tua. Oh, gitu. Oke, kalau boleh beralih ke Mbak Widya dulu. Oke, kalau dari Widya, yang dimana Widya latar belakangnya itu tinggal bersama orang tua. Nah, ya kita tentu tidak heran lah ya, yang namanya ibu-ibu pasti komen lah. Harga naik, siapa sih yang nggak komen? Yang dimana pangan sekarang nih, contoh, yaitu telur. Telur yang awalnya itu harganya itu 45.000. Nah sekarang jadinya 54.000. 54.000 ya, mahal ya. Bener. Mahal banget, ibaratnya kayak ini kita masih Ramadan loh, belum lagi nanti harga lebaran orang buat kue gitu kan. Harganya aduh tinggi banget. Tinggi banget ya. Dan boleh beralih juga ke Mbak Mela. Nah, kalau Melani kan yang latar belakang kan anak kos nih. Oh, anak kos ya, sama juga aku dulu ngekos juga pasti anak ya. kos, jadi otomatis pasti banyak nih pengeluaran untuk anak-anak kos, yang belum lagi makannya, belum belanjanya, belum yang lainnya kan. Makanya itu dengan dengar isu naiknya bahan pokok nih, jadi kan mahasiswa kayak mana ya Bang? Betul. Ya, karena aku tahu juga, aku sebagai mahasiswa juga ya. Pasti bingung nanti belanjanya gimana, apalagi kan kalau Mela ya, banyaknya sih nggak terlalu banyak masak, jadi beli di luar. Otomatis kan kalau kita beli di luar tuh sehari sekali makannya kan, belum lagi siangnya, belum lagi malamnya. Iya, gede juga pengeluarannya dia. Nah, kalau kita membahas pemilu ya, kemarin kan ikut milih gak sih? Ikut dong. Iya. Benar. Iya, kira-kira pasti dong udah tahu nih visi misi presiden. Udah sekilas lah. Oh, sekilas ya. Tapi kalau kita kan belum hasil resmi belum keluar ya. Tapi kira-kira kalau kita udah kasat mata kita lihat udah kelihatan nih siapa jadi presidennya ya. Sudah. Nah, kalau tadi kan dari Mela tadi ngekos ya, begitu isu mendengar bahan pokok naik gitu kan, itu lumayan jadi kaget juga gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, ini apa sih penyebabnya kira-kira gitu? Kalau dari Lastri, kira-kira ya? Kalau dari Lastri itu mungkin cuaca kan, kadang kan hujan, kadang panas, kan cuaca nggak nentu juga kan.
Terus kayak petani itu SDM-nya masih kurang gitu. Oh gitu. Oke. Kalau ada apa? Kalau dari Widya, kalau untuk kenapa harganya naik tuh, faktornya tuh seperti para konsumen nih, dia kebutuhannya itu meningkat, sehingga meningkatnya kebutuhan, jual beli pun jadinya kuat. Nah, itu kan menyebabkan juga tuh, kayak penyediaannya berapa, sedangkan yang dibutuhkan berapa, nggak sesuai gitu. Oke, betul. Kalau apa? Kalau Mela ya dilihat dari tahun kemarin aja ya 2023 itu aja kita lihat iklim cuaca tuh masih sering banjir, sering hujan gitu kan. Kalau Mela lihat pasti faktor cuaca pertama sih. Faktor cuaca ya, mungkin ya karena kan kemarin musim hujan ya. Mungkin permintaan petani juga atau bahan pokok lain seperti pupuk kali ya juga mahal kali ya. Seperti apa gitu. Nah, kalau dari Widya sama Lastri kan di rumah tuh. Kalau ibu-ibu kalian di rumah itu gimana kalau ke saya? Atau kalian yang belanja barang gitu? Atau Lastri ke kedai beli beras gitu? Mahal banget ya gitu berasnya? Atau apa Widya gitu? Kalau orang tua di rumah gimana responnya? Melihat berita? Oke, mulai dari aku dulu. Iya. Nah, kalau keluh kesah orang tua nih pasti ada gitu, apalagi setiap belanja ke pasar. Pulang-pulang kan ngeluh gitu, harga cabai itu mahal gitu, harga telur mahal, kentang segala macam, apalagi beras juga kan yang biasa kita makan sehari-hari kan. Itu aja sih. Kalau Widya gimana? Oke, kalau Widya tentunya ibu-ibu pastilah yang kan komplain karena harganya itu naik. Nah, dengan naiknya harga ini jadinya ibu-ibu tuh dia tuh yang biasanya beli sekilo, jadinya pembeliannya tuh dikurangi setengah kilo gitu. Oh gitu. Sama kayak juga misalnya kayak beli telur biasanya sepapan nih, jadinya setengah papan aja. Jadi berapa pembiayaannya itu karena harganya naik nih, bahan-bahannya pun jadinya dikurangi. Oke, gitu ya. Nah ini menarik juga ya kalau kita bahas. Tentu kalau masyarakat awam kayak kita, kayak ibu-ibu kita di rumah gitu bingung. Gimana sih solusinya gitu? Kira-kira kalau kita berpikir tips dan trik gitu untuk mengatasi ini seperti apa sih? Gimana sih solusinya gitu? Kalau dari Bella, dari Widya, itu seperti apa? Kira-kira seperti apa gitu? Oke, kalau dari Lastri ya, orang tua Lastri itu punya tips gitu ya. Orang tua Lastri itu selalu menanam cabai, walaupun di polybag kecil di sekitar rumah gitu. Ya, apalagi sayuran yang lainnya juga nanam di rumah gitu. Jadi minimalisir belanja meningkat. Punya kebun sendiri ya? Pas itu menggunakan lahan yang ada di sebelah rumah atau pakai pot juga bisa untuk menambah perekonomian. Kalau misalnya tadi kita beli cabai, terus di samping rumah kita ada cabai, kan kita udah berapa ribu ya udah nggak kita keluarkan uang ya untuk beli bahan gitu ya. Hitungnya kayak penghematan lah ya. Ya betul juga sih, menarik. Kalau apa, Widya? Oke, kalau Widya ibunya biasanya beli gitu. Nah, jadi kalau kita beli ini kan rata-rata juga kayak beras itu kan impor ya. Nah, untuk harapannya ke depannya kepada pemerintah agar kita kan ada namanya yang kelompok tani ya. Nah, coba kelompok taninya itu lebih dikasih pelatihan lagi dan juga kita menggunakan produk lokal kita gitu. Daripada kita asik impor, sedangkan kita nih sebenarnya kan kita nih kaya akan alam kita gitu. Tapi yaitu bagaimana cara pengelolaan kita lagi. Terima kasih. Oke gitu. Kalau Mela gimana? Solusi untuk kenaikan BBM ini tergantung lagi kepada kebijakan pemerintahnya untuk melihat bagaimana bahwasanya masih banyak masyarakat yang komplain atas kenaikan ini. Kenaikan bahan ya semuanya, bagaimana kebijakan pemerintah itu di pihak kepada masyarakat, melihat bagaimana sebenarnya masyarakat tuh dampaknya banyak nggak sih dari kenaikan harga pokok gitu. Nah oke teman-teman, kalau kita melihat isu lonjakan kenaikan bahan pokok ini sebenarnya miris ya, karena kita kasihan ya, bahkan bahwa masyarakat kan nggak semua masyarakat khusus di Riau ya, banyak masyarakat kurang mampu dan bahkan pendapatan mereka tuh di bawah rata-rata gitu. Itu yang kita sayangkan gitu. Mungkin mereka selama ini makan satu hari 3 kali, mungkin dengan harga naik bahan pokok bisa jadi dua kali kali ya.
Mungkin gitu, tapi kita nggak tahu juga ya kan. Tapi, nah, aku pengen nanya terkait perspektif teman-teman sebagai mahasiswa gitu. Strategi yang untuk menghadapi lonjakan harga pokok ini biar masyarakat itu tetap jangan panik banget gitu ya mendengarkan wah beras naik nih, jadi mereka langsung kayak parnoan gitu ya. Jadi solusinya seperti apa sih seharusnya mereka tuh menyikapi itu seperti apa gitu? Siapa dulu nih? Dari Widya, Mbak Widya ya. Oke Mbak, silakan. Oke, kalau dari perspektifnya Widya, Iya. kalau dari kita nih sebagai generasi muda ya, yang biasanya kita kan pecinta street food ya. Oh betul. Nah, aku juga pencinta sebenarnya. Oke. Nah, coba kita tuh beralih gitu. Bukan maksudnya di sini street food tuh nggak bagus ya. Tapi kita kan punya produk lokal kita ya. Nah, olahan lokal kita lebih baik dan juga lebih sehat, dan dari segi ekonomi juga kan lebih ya kan baik daripada kita street food ya. Nah, kita cintai produk lokal kita. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan produk lokal gitu kan, otomatis yang kita sering impor-impor itu, nah itu dayanya kita kurangi gitu, sehingga kita juga kan mencegah ya meningginya nanti pengeluaran kita gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya kayak kami nih generasi muda, kalau misalnya kita sering makan street food gitu ya, tentu itu kan memberikan dampak yang kurang baik juga ya. Karena itu kan akan berkelanjutan gitu. Betul. Berarti kalau Widya sering makanan street food sering? Kalau kemarin-kemarin sering, tapi gitu. sekarang sudah dikurangi. Tapi kalau Widya, kalau kita membahas ya teman-teman ya, menarik sih kayak Widya bilang kalau kita membelikan produk lokal, mungkin di produk lokal nih di desa atau di mana gitu kan mereka jual sayur gitu kan, itu kan kita beli sama mereka, masyarakatnya itu kan bisa meningkatkan perekonomian mereka juga gitu kan, uangnya gitu kan, salah satu gitu. Kalau Mela atau Widya? Mela atau Lestari? Yaudah dari Mela aja dulu. Oh dari Mela dulu, oke. Gimana Mel? Kalau Mela kan sebagai anak kos nih, Ya, anak kos. Di sini untuk strateginya lah ya untuk mengajak anak-anak generasi sekarang, anak muda nih agar ini kita tidak hanya membeli gitu kan. Kan biasa kan kalau makan anak kos beli gitu kan. GoFood. Pagi GoFood, siang GoFood, malam GoFood gitu kan. Apa salahnya kita untuk membeli bahan pokok aja gitu. Untuk untuk simpanan untuk sebulan gitu langsung. Jadi strateginya segitu aja. Mengajak tuh anak-anak muda. Ya kan seringan GoFood, kayak mager keluar ya. Tapi GoFood lumayan mahal juga ya ongkirnya ya. Kayak gitu ya. Maka dari itu anak kos nih banyak nih Bang pengeluaran apalagi puasa nih Bang. Gitu ya. Ya kalau Mela sendiri gimana puasa banyak pengeluaran? Ya lumayan lah Bang, apalagi baru 2 hari nih kan. Nggak apa. Kalau aku juga dulu kos juga itu ngirit gitu ya kan. Kalau Lestari yang tinggal sama orang tua, anak Pekanbaru ya. Oke, kalau dari Lastri itu ya strateginya itu kita nih sebagai generasi muda juga bisa dapat bergabung ke komunitas gitu ya, kayak pertanian gitu kan. Kan jarang-jarang nih anak muda bergabung dalam komunitas tersebut kan. Nah dari komunitas itu tuh kita juga bisa mengedukasi ke masyarakat lagi bahwasannya itu ilmu-ilmu seperti itu tuh jarang orang ketahui gitu. Oke, gitu ya. Nah, kalau harapan kepada pemerintah gitu seperti apa? Kalau pandangan dari teman-teman, ini benar-benar kebijakan ini benar nggak sih gitu? Kok bisa naik gitu? Seperti apa harapannya ke depannya? Mungkin dari Widya. Baik, kalau pandangan Widya terkait naiknya harga bahan pokok ini, coba pemerintah tuh kan sebelumnya menetapkan harga tuh diperkirakan dulu gitu. Kita memang betul-betul meletakkan standar yang sesuai karena kenaikan harga pokok ini tentu menjadi masyarakatnya itu kesulitan, terutama dari kalangan menengah ke bawah gitu. Tentu mereka merasakan betul-betul ini harganya naik. Contohnya seperti harga cabai saja. Harga cabai yang berawal dari harga 70 kilo sekarang sudah menjadi 100. Kan itu naiknya tinggi ya. Nah, coba pemerintah tuh lebih memperhatikan lagi gitu. Betul. Berarti pemerintah tuh lebih mempertimbangkan
bagaimana sih tanggapan atau yang dirasakan masyarakat yang di bawah. Ya lah kalau masyarakat itu mampu, kalau misalnya masyarakat nggak mampu gitu ya kan, itu jadi bumerang juga ya sebenarnya kan. Iya benar banget Bang, jadi bumerang banget dia untuk kalangan menengah dan ke bawahnya gitu. Betul. Kalau apa? Sari gimana? Kalau dari Lastri itu ya harapannya ini kepada pemerintah ya, agar tingkatkan lagi lah strategi untuk menstabilkan gitu harga sembako gitu ya, karena kan masyarakat tentunya kan merugikan juga untuk para pedagang ya, masyarakat kecil juga gitu. Itu sih harapan Lastri. Oke. Baik, kalau harapan Mela untuk pemerintah nih mengikut sertakan atau melibatkan masyarakat di dalamnya, karena kan kita juga melihat perspektif di masyarakat bagaimana mereka, apakah kan bukan hanya masyarakat tinggi doang, ada juga yang kelas bawahnya, jadi melihat dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Oke, gitu. Nah, oke teman-teman sahabat Anggaran, tadi kan aku udah berbincang-bincang sama teman-teman juga dari Mela, Widya, Lestari ya kan, bagaimana mereka menggambarkan berbagai perspektif dan juga ada saran-saran juga dan harapan. Nah yang aku tangkap tadi bahwa seharusnya masyarakat itu punya pertanian sendiri gitu, maksudnya sendiri baik itu dari segi mini, contohnya di samping rumah atau menggunakan polybag untuk meningkatkan perekonomian. Yang tadinya yang biasanya beli cabai di pasar gitu kan, ketika ada perkebunan kecil-kecilan atau perkebunan mini di rumah, itu kan sudah meminimalisir pengeluaran gitu ya kan. Dan juga dan teman-teman mahasiswa jadi berharap pemerintah lebih memikirkan bagaimana kebijakan itu lebih berpihak kepada masyarakat, apakah menguntungkan masyarakat atau merugikan masyarakat gitu. Nah, untuk podcast selanjutnya kita akan bersama pakar-pakar ilmu politiknya untuk membahas lebih dalam lagi, dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman, kepada Mela, kepada Widya, kepada Lestari juga yang telah hadir memberikan gambaran-gambaran dan pendapat-pendapatnya tadi. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Ya Bang. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.